Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang Integrating Language Work and Other Subjects. Next slide, kami beranggotakan saya sendiri yaitu Alvito Leodi, ada Willy Alfandi Pramudia, Aulia Naufan Widana, dan Gabriel Darun Mebinta. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Naufan. Naufan, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 6.1 tentang why is integration a good idea. Seperti yang dapat kalian lihat pada slide ini, terdapat kata seperti ini. We have already seen earlier that it is important for the children to see the new language they are learning as something normal and natural. It should not therefore be something set apart from the rest of their learning. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat mengetahui bahwa penting bagi anak-anak untuk melihat suatu bahasa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang normal dan alami. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang terpisah dari sisa pembelajaran mereka untuk kedepannya dan seterusnya. Mereka harus melihatnya sebagai sesuatu yang dapat digunakan atau dapat mereka manfaatkan gitu, bukan hanya sesuatu yang mereka sekedar pelajari itu di kelas, tapi itu dapat menjadi sesuatu bagian dari kehidupannya ke depannya, kehidupan para anak-anak tersebut. Lebih jauh lagi, teori ini memperolehan bahasa baru-baru ini menekankan bahwa salah satu cara yang sangat ampuh untuk menguasai suatu bahasa adalah dengan menerima dan menghasilkan pesan yang nyata atau real message. Jadi mempelajari hal-hal lain dalam bahasa Inggris akan membantu anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Dalam prosesnya, mereka akan menangani makna sebenarnya daripada hanya kata-kata dan struktur untuk kepentingan mereka sendiri dan kedepannya. Uh, ada juga alasan lainnya itu yang lebih pragmatis adalah untuk mengintegrasikan pekerjaan bahasa dan pembelajaran lainnya. Baik guru dan pelajar mendapat manfaat dari membawa keterampilan dan pemahaman yang ada untuk diterapkan di area baru dan dari menemukan cara kerja yang sudah dikenal saat bertemu dengan fokus pengajaran dan pembelajaran yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Bahkan jika setidaknya ada 3 alasan bagus untuk mencobanya, sebagian besar guru pada awalnya menganggap gagasan integrasi agak tidak realistis. Mereka meragukan kemampuan mereka sendiri untuk melakukannya, atau mereka pikir itu akan terlalu sulit bagi anak-anak yang tentunya yang notabene masih kecil juga kan. Namun seperti yang ingin ditunjukkan oleh bab ini, ada beberapa bentuk-bentuk integrasi yang bermanfaat tanpa terlalu rumit dan sulit untuk bagi para guru maupun bagi anak-anak. Uh, Mungkin akan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan ada tambahan, mungkin ada beberapa tambahan itu seperti implementasinya pada era sekarang ini yang tentunya syarat akan teknologi dan kemajuan yang lebih mengedepankan teknologi gitu. Oke, okay. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naufan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Willy Alfandi Pramudia. Willy Alfandi Pramudia, dipersilahkan. Oke, di sini ada 4 ya yang bisa membuat integration a realistic possibility. Yang pertama ada diagrammatic representation. Di sini diagram atau bagan memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang kompleks dengan lebih mudah dan ringkas daripada yang dapat kita lakukan melalui teks langsung. Dalam kalimat terus-menerus, mereka hampir tidak mungkin untuk dibaca. Diagram juga dapat
menunjukkan hubungan dan signifikasi dengan lebih jelas daripada kata-kata tertulis atau lisan saja, memungkinkan kita untuk melihat implikasi dan jawaban kita tentang keuntungan dan kerugian dari buku pelajaran jauh lebih jelas daripada jika kita hanya menjawab pertanyaan tanpa mengaturnya secara diagram. Anak-anak mendapat informasi diagram dalam beberapa mata pelajaran, dalam matematika dan sains khususnya. Mereka sendiri didorong untuk belajar bagaimana mengekspresikan dan membaca ide secara diagram. Anak-anak diminta untuk membaca kata-kata dan menggambar dalam gambar yang sesuai. Jadi misalnya, dalam satu kolom mereka menggambar kucing kecil dan kemudian kucing besar. Atau mereka mungkin membuat diagram dan menggambar seekor gadis kecil atau seorang anak-anak kecil, anak laki-laki kecil, dan lain-lain. Latihan ini pada awalnya merupakan latihan matematika bahasa ibu yang dirancang untuk mengajari anak-anak konsep koordinat. Faktanya, ini bekerja sama baiknya pada tahap awal bahasa Inggris sebagai latihan membaca yang menuntut respon aktif. Ini karena kelas bahasa Inggris juga dibangun di atas kegiatan yang membawa dan mencatat informasi dalam bentuk bagan. Jadi jelas, penanganan informasi dengan cara ini merupakan elemen yang umum untuk mata pelajaran lain dan studi bahasa dan dapat dengan jelas memberikan satu titik awal untuk mengintegrasikan kedua jenis pekerjaan. Yang kedua ada repeated pattern. Repeated pattern atau peran dari pola berulang ini adalah dalam semua pembelajaran, pola adalah dasar untuk memahami dan belajar. Ini adalah cara kita untuk menyimpan informasi di otak kita. Ini adalah cara kita memahami dunia fisik tentang kita. Pola dan pengamatan pola merupakan pusat matematika dan sains. Pola juga merupakan cara kita memaknai bahasa. Pengertian mengenai grammar kita adalah penalaran terhadap pola. Itulah sebabnya anak kecil menghasilkan bentuk kata kerja yang teratur tapi salah. Seperti I eat it, he goat. Itu sebabnya mereka dapat membentuk kata-kata yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kegiatan bahasa yang baik memanfaatkan penalaran pola ini. Jadi di titik ini juga merupakan titik awal yang umum. Oke, di sini saya ada contohnya ya. Contoh diagrammatic representation dan repeated pattern di masa sekarang. Hello, kindergartners. Hope you're all doing great. Today, we're going to learn about Carroll diagram. In this video, we will learn to use Carroll diagram to group objects. This diagram is named after a very smart mathematician, Lewis Carroll, who is also the author of the book Alice in Wonderland. Here, in this diagram, we used a rectangular table to display the data in yes or no way. So, we sort the data using the Carroll diagram by two different categories using yes or no situation. You can say that we use it for cross classification. Therefore, Carroll diagram is a table with two sorting rules, one in the columns and one in the rows. And we must put the object in the correct box of the table. Look at this Carroll diagram. Carroll diagram here contains two sorting rules. The first sorting rule on the row is girl and boy. So the first row will be for girls and the second row will be for boys. The second sorting rule is children with brown hair or children who do not have brown hair. Now imagine that you're talking with four of your friends, Huda, Abdullah, Sarah and Adnan. And you want to sort them to girls and boys with brown hair or girls and boys who do not have brown hair. What will you do first? Good thinking. You will check which of them are boys and which of them are girls. Now let's check how many girls are there. Well done. There are
two girls, Huda and Sarah. Now let's see how many boys are there. Great job! There are two boys, Abdullah and Adnan. Therefore, Huda and Sarah will be on the girls' row and Abdullah and Adnan will be on the boys' row. Now each row contains two boxes. How will we decide that each girl will be in which box and each boy will be in which box? Let's look at the Carroll diagram carefully. The first box in the girls' row is for brown hair. That means box number 1 is for girls with brown hair. What about box number 2? You guessed it right. It is for girls who do not have brown hair. Let's see box number 3. Very good. This is for boys with brown hair. And what about box number 4? You're absolutely correct. It is for the boys who do not have brown hair. Now let's sort them in correct box. Huda is a girl and she has brown hair. So she will be in which box? Well done! The first box. Adnan is a boy and he doesn't have brown hair. So he will be in the fourth box. You figured it right. Sarah is a girl and she doesn't have brown hair. Let's think. She'll be in the second box. Well done. Abdullah is a boy and he has brown hair. What do you think, kindergartners? Which box will Abdullah go? Correct. He will go in the third box. From the information so obtained from the Carroll diagram, you can answer the question. Oke, tadi adalah contoh pengimplementasian di masa sekarang seperti menggunakan video gitu. Di dalam video tersebut terdapat cara penggunaan diagram oleh guru yang bisa didengarkan dan dilihat oleh para murid-muridnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Willy. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya adalah understanding through seeing. Understanding through seeing adalah memahami melalui melihat. Melihat sebagai sumber pemahaman adalah inti dari pekerjaan bahasa. Ini kita karena tidak hanya mengambil makna dari bahasa. Kami mendapatkan banyak bahasa ibu dengan mengambil makna bahasa. Jika kita dapat memahami pesannya, kita mulai memahami bahasanya. Jika kita mengerti bahasanya, kita mendapatkan pesannya. Ada semacam hubungan timbal balik dan saling menguatkan yang dimaksud timbal balik adalah jika kita benar-benar memahami bahasa atau pesan yang dimaksud. Dalam hal ini kita tahu mana yang lebih dulu, yaitu memahami pesannya. Karena ini terjadi sebelum kita memiliki bahasa aktif kita sendiri. Sesuatu selain bahasa harus membawa pesan, bahwa sesuatu yang lain adalah apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan terjadi di sekitar kita. Faktanya, melihat sebagai sumber utama pemahaman bukan hanya elemen pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Ini adalah elemen dari semua pengajaran yang baik. Disinilah elemen bersama yang memberi kita potensi untuk integrasi. Tujuan dari integrasi dalam pengajaran adalah mencocokkan atau menyesuaikan metode pembelajaran dari setiap anak yang berbeda-beda agar mendapatkan pemahaman yang terbaik. Seperti yang kita tahu bahwa pengertian dan pemahaman setiap anak itu berbeda. Dan yang selanjutnya adalah responding through doing. Responding through doing adalah merespon melalui melakukan. Bahkan dalam bahasa ibu kita tidak selalu menanggapi bahasa dengan bahasa. Kadang-kadang ini karena hanya melakukan sesuatu itu sendiri merupakan respon yang paling tepat untuk pesan bahasa yang kita terima. Jika seseorang meminta kita untuk membukakan pintu untuk mereka, akan aneh jika kita mengatakan, aku akan membukakan pintu untukmu.
Biasanya kita mendapatkan instruksi seperti itu, kita hanya melakukannya. Namun, respon fisik juga merupakan salah satu cara kita menangani pemahaman parsial. Dengan membiarkan orang lain melihat apa yang kita lakukan dengan sebagai hasil dari apa yang mereka katakan. Dengan membiarkan orang lain melihat apa yang kita lakukan sebagai hasil dari apa yang mereka katakan. Kita segera menemukan apakah kita telah menafsirkan pesan dengan benar. Selain itu, kita seringkali dapat memahami lebih dari apa yang dapat kita ungkapkan sebagai pengajar yang baik. Kita memberikan ruang untuk respon nonverbal di semua mata pelajaran. Pada tahap awal pembelajaran bahasa, ketika kemampuan mengartikulasikan jauh di belakang kapasitas untuk memahami, merespon melalui tindakan memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan. Jadi, tidak hanya integrasi merupakan ide yang bagus, tetapi kita juga dapat melihat bahwa ada hal umum antara pelajaran bahasa dan pelajaran lain yang akan membantu membuatnya berhasil. Oleh karena itu, yang paling penting adalah apa yang sebenarnya dapat kita lakukan dalam praktik untuk mendorong integrasi baik dalam peristiwa-peristiwa maupun dalam pikiran anak-anak. Tentu saja kita menyelipkan sedikit bahasa Inggris ke dalam hal lain. Misalnya, memasukkan bahasa Inggris sekali di bahasa ibu, di kelas bahasa ibu, atau Anda dapat mengajari anak-anak sebuah lagu bahasa Inggris ketika ada pembelajaran musik. Demikian pula, tidak sulit untuk melakukan penjumlahan sederhana dengan angka bahasa Inggris. Tapi kami mencari sesuatu yang lebih substansial dari ini. Apakah itu untuk guru hanya mengajar bahasa atau untuk guru yang untuk guru kelas juga. Kita dapat mencari cara untuk menggunakan pengajaran dari kelas bahasa sebagai dasar untuk di pelajaran lain. Dan selanjutnya ada mengambil teknik yang dipelajari anak-anak dalam mata pelajaran lain dan menggunakannya untuk mempromosikan pengajaran bahasa. Dan selanjutnya ada menggunakan topik dari mata pelajaran lain dalam pelajaran bahasa. Dan yang terakhir adalah mengajarkan mata pelajaran lain sepenuhnya dalam bahasa target. Baik, saya akan memberi penerapan untuk pembelajaran di masa sekarang. Next slide. Bisa dimulai videonya. Baik, saya akan memperlihatkan ini seperti sebuah web yang memberikan pengajaran seperti kuis. Ini bisa dimasukkan melalui penerapan dari mulai understanding through seeing dan responding through doing. Yang dimana awalnya kita belajar tentang hitung-hitungan, kita menyelipkan bahasa Inggris mungkin dari angka 1 hingga 10 dengan memulai hitung-hitungan dan penjumlahan lainnya. Yang awalnya kita hanya memberi penjelasan singkat melalui media bisa Google, YouTube, dan media-media digital lainnya. Ini dapat membuat kita memahami dalam pengajaran apa yang akan kita beri. Dan yang selanjutnya adalah responding through doing. Dari yang awalnya hanya kita memberi pemahaman agar pemahaman visual agar lebih mudah dipahami, kita juga dapat memberi anak-anak atau murid-murid yaitu seperti kuis. Yang contohnya awalnya dia hanya melihat, selanjutnya dia akan bisa mengerjakan kuis-kuis itu dengan contoh-contoh yang diberi, seperti tambah-tambahan, pengurangan, dan lain-lainnya, yang membuat anak lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran digital. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Darwin. Oke, saya akan menyampaikan introducing topics from other subject into language lessons, atau memperkenalkan sebuah topik dari subjek lain dengan menggunakan pembelajaran bahasa. Kita perlu menyediakan anak-anak dengan mendengarkan sebanyak yang kita bisa. Adapun beberapa listening activities yang mungkin bisa dilakukan di kelas bahasa, di mana anak-anak mendengarkan komentar tentang sesuatu yang mereka tonton
dan setelah itu mereka akan memproses bahasa baru dan bahasa yang sudah dikenal berdasarkan apa yang mereka pahami melalui penglihatan. Dari sanalah sumber utama memperkenalkan yang secara tidak langsung terjadi. Idenya di sini adalah language teacher diminta untuk meningkatkan integrasi pekerjaan bahasa dan pembelajaran lainnya dengan melakukan demonstrasi kecil dalam pelajaran bahasa dari sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan ditangani dalam mother tongue lessons. Jadi, misalnya, jika kalian atau guru lain pada tahap tertentu akan berbicara dengan kelas dalam pelajaran sains tentang cara zat dahului ini dalam pelajaran bahasa dengan demonstrasi singkat dan komentar dengan cara menanyakan atau mempraktekkan what will happen when you mix oil and water together. Ini bukan eksperimen yang rumit, yang membutuhkan peralatan khusus, ruangan khusus, atau bahkan bahasa khusus. In this experiment, you just have to prepare a cup of water and a little bit oil, and then combine the two and watch how the two separate. Ya, video. Seperti video yang tadi, bisa dijadikan contoh untuk guru dalam menerapkan materi ini. Jadi jawabannya, so for the answer is the oil floats because the oil less than water. Pada tahap ini yang Anda lakukan hanyalah memberikan anak-anak sesuatu yang menarik untuk ditonton saat mereka mendengarkan atau sesuatu yang dapat memberikan titik awal untuk pekerjaan lebih lanjut nanti dalam mother tongue lesson. When you begin the proper science lesson in the mother tongue, you can start by saying, do you remember what happened? What did we do? What happened then? And why do you think? So, basically, kita mengajarkan bahasa tetapi menggunakan subjek lain. Bahasa telah digunakan untuk pengalaman belajar yang nyata dan pelajaran selanjutnya dapat memberikan pemeriksaan silang pemahaman yang sangat alami antara mother tongue and English language. Oke, sekian dari materi saya kembali. Baik, terima kasih Derwin. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.